Alhamdulillahil qail laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadisan yuftara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula usalli wa usallim wa ukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu kullihim ajma'in amma ba'du daiman abada. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, izinkan kami sebagai khatib di hari ini untuk berwasiat kepada diri kami sendiri khususnya dan umumnya jamaah sekalian dengan lafaz usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Di hari ini, hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ke-10 bulan Muharram, disebut juga hari Asyura. Hari ini, detik ini detik yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada Yaum Asyura ini banyak pelajaran yang mesti kita ambil untuk kehidupan kita ini, hingga kita menjadi figur-figur yang bertambah keimanannya, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga memperoleh keselamatan dunia hingga akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan-jalan melintasi kumpulan orang-orang Yahudi yang kebetulan sedang berpuasa di hari itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada orang-orang Yahudi itu, "Ma hadza min saumin?" Puasa apakah hari ini? Perkataan Rasulullah kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka menjawab, hadzal yaum alladzi najallahu ta'ala Musa wa qaumihi minal gharaq wa ghariqa fihi Fir'aun. Hari 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya dari tenggelam. Wa ghariqa fihi Fir'aun, dan ditenggelamkannya Fir'aun bersama patihnya, bersama punggawanya, bersama para pengikutnya sejumlah 1.600. Dan orang Yahudi itu berkata pula, hadzal yaum alladzi istawat fihi safinatu alal judi. Dan hari Asyura ini juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam bersama kapal besarnya berlabuh di Bukit Al-Judi. Fasomahu Musa wa Nuh alaihi salam. Lalu sebagai syukron lillah, Nabi Musa dan Nabi Nuh berpuasa setiap hari 10 Muharram itu. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran, orang-orang Yahudi saja menghormati hari ini karena nabi-nabinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi saumi hadzal yaum summa amara ashabahu bi saumihi. Aku lebih berhak daripada Musa. Saya lebih berhak untuk puasa di hari ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya dengan berpuasa pada hari 10 Muharram itu.
Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu nabi yang ketiga, yaitu Adam, Idris, Nuh. Dalam riwayat lain Adam, Shish, Idris dan Nuh. Adapun Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Shish itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat atau kaum yang percaya kepadanya. Tetapi Nabi Nuh ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang-orang yang ingkar, tidak percaya total kepadanya, benci total kepadanya. Kita bisa bayangkan menghadapi orang yang benci total. Kita saja menghadapi orang yang tidak sejalan dengan kita, yang gengsinya tinggi, egonya tinggi, kita kehabisan akal untuk menghadapinya. Apalagi ini menghadapi orang yang kufur, orang yang kafir, dinasihati, memarahi, memusuhi, menyakiti, melecehkan, memukuli, dan seterusnya, hingga Nabi Nuh pingsan dibuatnya. Singkat cerita, ketika Nabi Nuh sudah mulai sadar dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, qala rabbi. Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuh angkat tangan untuk menghaturkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi. Suara Nabi Nuh didengar di seluruh ufuk jagat. Allah mendengar kata-kata Nabi Nuh alaihissalam yang memanggil, wahai Tuhanku, la tadhar, jangan engkau biarkan hidup alal ardi, di muka bumi ini, minal kafirina dayyara, jangan engkau biarkan hidup orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti syariatmu di muka bumi ini. Detik itu pula, tanpa proses, tanpa tunggu waktu, dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh, buatlah bahtera, karena aku akan mengazab orang-orang kafir dengan banjir besar. Lalu Nabi Nuh alaihi salam membikinlah kapal, sekalipun cuaca panas kemarau, di padang pasir, masuk akal tidak masuk akal, Nabi Nuh alaihi salam membuatlah kapal. Kapal jadi, terbuktilah azab Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah ditunjukkan kepada orang-orang yang kafir, tidak mau mengikuti ajakannya Nabi Allah, yaitu dengan banjir dunia, banjir besar. Banjir besar ini dimulai dari munculnya air bah dari dapur selama 40 hari 40 malam, disusuli pula dengan hujan deras tingkat tinggi 40 hari 40 malam. Lalu mulailah Nabi Nuh dengan para pengikutnya, orang-orang yang beriman, naik ke dalam perahu itu. Terjadilah banjir besar. Nyata apa yang diazabkan atau diperingatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tenggelamlah orang-orang kafir, binasalah orang-orang kafir, karena banjir itu bervolume besar sekaligus selama 150 hari atau 5 bulan. Tak tersisa benih-benih orang kafir, tak tersisa rumah-rumah orang kafir, tak tersisa apapun yang dimiliki oleh orang-orang kafir.
termasuk putra sulungnya Nabi Nuh yaitu Kan'an. Ketika diajak menolak, diseru tidak mau, diajak mentauhidkan Allah, qul huwallahu ahad, ayo katakan Allah itu Maha Esa, tidak mau. Walam yakul lahu kufuwan ahad, diajak menyucikan Allah kalau Allah itu hanya satu, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, tidak ada pendengaran yang sempurna kecuali pendengarannya Allah, tidak ada nikmat yang sempurna kecuali nikmatnya Allah, dan tidak ada azab yang menyakitkan, azabnya tidak mengenal berhenti, azabnya tidak mengenal mati, kecuali azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau. Akhirnya bertemulah saat berlayar Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan putranya Kan'an itu. Nabi Nuh berseru mengajak, Kan'an tidak mau, bahkan berkata, sa'awi ilal jabali yaksimuni minal ma', aku akan berlindung dari air ini ke gunung yang tinggi. Kemudian Nabi Nuh berkata, la asimal yaum min amrillah illa marrahim, tidak ada yang bisa melindungi manusia satupun pada hari ini kecuali hanya orang-orang yang dilindungi oleh Allah, kecuali orang-orang yang hanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang konsisten dalam keimanannya, yaitu orang-orang yang naik kapal bersama Nabi Nuh yang berlabuh pada hari ini, yaitu hari 10 Muharram. Kemudian dari satu kisah kita bisa ambil pelajaran pula dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah seorang nabi yang berjuang menghadapi raja yang zalim, penguasa yang semaunya, yang melampaui batas. Semua mukjizat telah ditampakkan oleh Allah kepadanya, hingga Fir'aun merasa keok, kalah dengan pertandingan sihirnya, tidak terima, akhirnya berusaha memburu, mengejar dan membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa berdakwah, menyampaikan kalam ilahi, mengajak mentauhidkan Allah, mendapatkan 600.000 orang, beliau tersudutkan di tepi sungai Merah yang di sana dikepung dan dikejar oleh Raja Fir'aun yang zalim bersama punggawa beserta para prajuritnya. Tidak ada keselamatan pada hari ini kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa kebingungan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya di lautan itu. Akhirnya terbelahlah lautan itu hingga kataudil adim, membelah seperti ketinggian gunung-gunung besar yang membentuk jalan di tengah-tengahnya. Lewatlah Nabi Musa bersama para pengikutnya. Kemudian sesampainya di seberang laut itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala menutup kembali, dan itu terjadi pada hari ini tanggal 10 Muharram. Dari dua kisah ini marilah kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya yang pertama, kita harus beriman kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kisah-kisah nabi yang dahulunya berdakwah mendahului Nabi Muhammad SAW itu merupakan kisah-kisah nyata dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kita sebagai orang yang beriman harus mengimaninya. Selanjutnya,
apapun yang disampaikan oleh para nabi, urusan dunia, urusan akhirat, kita harus meyakininya. Adapun selanjutnya, nabi itu adalah menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar beritanya terkadang menyenangkan, terkadang menyedihkan. Ada yang sifatnya targhib, ada yang sifatnya tarhib. Contoh, suatu tarhib, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang beriman sebuah nikmat yang tiada tara, yang hati tidak pernah terlintas, mata tidak pernah memandang, telinga pun tidak pernah mendengar, yaitu surga. Maka kita harus dengan berita gembira itu harus gembira dan mengejar kegembiraan itu dengan arti menjalankan apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi Allah itu. Adapun yang menyedihkan, suatu contoh orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang tidak menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azabnya disebutkan di dalam Al-Quran, la yu'adzibu adzabahu ahad. Siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala siksaan yang tiada tara. Kalau umumnya siksaan, mungkin yang menyiksa ada lelah dan capeknya sehingga berhenti. Tetapi siksaan Allah tiada berhenti. Mungkin jika siksaan itu keras dan menyayat-nyayat bisa mendatangkan kematian, tetapi siksanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mati, tidak henti dan tidak pula bisa mati. Akhirnya dengan peringatan itu kita takut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketakutan itu dengan arti menghindari apa-apa yang dilarangnya, menghindari apa-apa yang menyebabkan kita mampir di nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu. Adapun yang terakhir, banyak kisah yang disampaikan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya kita harus banyak-banyak mengambil pelajaran. Karena apapun yang pernah terjadi pada diri beliau-beliau itu merupakan pelajaran yang berguna bagi diri kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang terpenting marilah kita senantiasa membaca sejarah, mengambil pelajaran yang berguna demi untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidayah Allah itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang mau membaca sejarahnya orang-orang soleh sehingga hatinya tergerak, sehingga hatinya terenyuh, mau mengamalkan amalan-amalan, meniru perilaku-perilaku orang yang soleh itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita membaca pula sejarah orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tujuannya bukan untuk diikuti, tetapi tujuannya adalah untuk introspeksi diri, agar kita tidak semena-semena, agar kita tidak zalim, agar kita tidak egois, agar kita tidak kaku, agar kita tidak gengsi melakukan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun raja yang menyampaikan itu rakyat jelata atau mungkin hitam kelam, keturunan orang Arab Badui, tetapi selama itu perkataan yang benar, ambillah perkataan yang berguna, sekalipun perkataan itu keluar dari mulut anjing yang menjijikkan.
Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ditetapkan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang beriman, istiqomah dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu jawadun karim barrun raufur rahim.